Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Jambangan, Ibu Sri Sudase, SPD SD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Jambangan dan Bunda PK Dharma Wanita SD Negeri 2 Jambangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita hari ini dapat berkumpul di ruangan SD Negeri 2 Jambangan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mana telah menyempatkan waktunya, waktu dan kehadirannya pada hari ini dalam acara praktik baik penggunaan TIK secara adaptif dalam pembelajaran. Jadi tindak lanjut dari diklat saya dan teman-teman kemarin dikirim ke Solo. Di sana itu kami diajarkan tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, yang mana ini merupakan tindak lanjut. Kami harus berbagi praktik baik di kombel sekolah masing-masing. Jadi TIK itu apa Bapak Ibu? TIK itu teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sekarang ini kalau kita tidak berusaha untuk belajar mengenal atau menggunakan TIK, tentunya kita akan ketinggalan. Ketinggalannya itu baik di pembelajaran atau tupoksi kita sebagai seorang guru, maupun ketinggalan teknologi ya. Contohnya sekarang ini ChatGPT. Jadi ChatGPT itu gunanya untuk apa ya? Kalau Bapak Ibu guru tahu, ChatGPT itu sekarang seperti robot, yang mana di sana ketika kita menuliskan soal atau dengan memfotokan soal kemudian ditaruh di webnya ChatGPT itu, jawabannya akan muncul ya, jawaban akan otomatis muncul dan sangat detail di sana. Jadi ChatGPT itu juga merupakan pemanfaatan TIK, akan tetapi dalam penggunaannya, dalam pembelajaran tentunya kita harus memilih mana yang baik dalam untuk pembelajaran, mana yang kurang baik atau kelemahannya. Contohnya misalkan kalau pembelajaran misalkan membuat presentasi menggunakan Canva. Canva itu kan juga bisa digunakan untuk segala hal ya. Bisa untuk mengedit video, mengedit foto, bahkan untuk media presentasi. Kalau menggunakan Canva, kelemahannya kalau di suatu sekolah akan diajarkan menggunakan Canva di kelas. Kalau jaringan internetnya tidak kuat atau bahkan tidak ada jaringan internetnya, pasti akan kesusahan, kesulitan ya. Jadi kita harus tahu mana kelebihan dan mana kekurangannya. Nah, tujuan pembelajaran TIK adaptif ini yang pertama adalah guru mampu menggunakan TIK secara adaptif dalam pembelajaran di kelas. Jadi Bapak Ibu guru nanti diharapkan dapat mengkolaborasi platform-platform TIK untuk pembelajaran di kelas. Kemudian terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini sejalan dengan kurikulum Merdeka, bahwa di kurikulum Merdeka itu tujuan utamanya yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini kompetensi pedagogik. Jadi sebenarnya kompetensi pedagogik yang ditandai di sini yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara adaptif dalam pembelajaran. Kemudian dalam asesmennya
diharapkan asesmen itu melaksanakan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Kita sudah tahu ya, meskipun kita tidak setiap hari menggunakannya, dalam pembelajaran khususnya di asesmen itu kita dapat menggunakan apa saja Bapak Ibu untuk menilai siswa dalam pembelajaran. Bisa menggunakan Google Form, bisa menggunakan Quizzes ya, contohnya seperti itu. Itu untuk evaluasi dalam pembelajaran. Nah, ini merupakan platform TIK adaptif. Jadi banyak platform-platform TIK yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Di sini ada Canva, ada Mentimeter, ada PowerPoint, Quizzes, Google Form, Padlet, Google Classroom, PMM, LMS, Moodle, Microsoft Word, Capcut, TIK, Drive, Excel, dan YouTube. Ini hanya sebagian ya, belum semuanya. Jadi di sana contohnya ini Canva. Bapak Ibu sudah pernah membuka atau menggunakan Canva? Sudah. Terakhir kali Bapak Ibu membuka kapan ya? Atau menggunakannya. Jadi perkembangan platform ini, kalau kita tidak mengikutinya secara terus-menerus, kita juga akan ketinggalan info ya. Contohnya Canva. Dulu ketika PPG, saya itu hanya tahu bahwa Canva itu hanya untuk presentasi, untuk mengedit foto, kemudian untuk membuat modul aja bisa atau bahan aja. Tetapi sekarang boleh saya tunjukkan sebentar. Nah, Canva di sini itu bisa sekarang menjadikan presenter atau membuat presenter. Di sini sudah saya buatkan tadi sebentar, hanya 5 menit. Nah, ini wajahnya siapa ya Bapak Ibu? Ada yang kenal namanya? Ada yang kenal namanya tidak? Coba saya play ya. Wajahnya enggak sih. Nama saya Susilo Widodo. Saya seorang guru olahraga yang sangat ditunggu kedatangannya oleh murid saya di SD Negeri 2 Jambangan. Selain itu, saya juga memiliki paras yang tampan dan menawan. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan teknologi ya. Jadi di sini saya tampilkan bahwa teknologi yang sekarang itu bisa digunakan untuk segala macam ya. Tetapi untuk pembelajaran kita harusnya menjadikan teknologi itu yang bermanfaat atau menjadi dampak yang positif. Contohnya di sini di Canva. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya dulu hanya melihat Canva itu hanya untuk mengedit foto, membuat presentasi, tetapi sekarang setelah dibuka, di situ ternyata bisa untuk mengedit video. Jadi ini namanya presenter ya, presenter. Jadi kita hanya butuh menuliskan kata atau kalimat supaya gambar yang ada di video ini bisa mengucapkan apa yang kita ketikkan atau kita tuliskan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, bibirnya itu juga sama ketika membuka dengan huruf vokal A. Di gambar ini juga Nama saya Susilo Widodo. Saya seorang guru olahraga yang sangat ditunggu kedatangannya oleh murid saya di SD Negeri 2 Jambangan. Selain itu, saya juga memiliki paras yang tampan dan menawan. Nah, begitu ya. Jadi teknologi yang sekarang itu kalau kita tidak ikuti pasti kita akan ketinggalan. Nah, presenter ini juga bisa dimanfaatkan ketika Bapak Ibu guru sedang berhalangan hadir di kelas. Misalkan ada acara dinas luar atau rapat dan yang lainnya, Bapak Ibu guru bisa menyampaikan materi melalui video yang ditampilkan
lewat presenter seperti ini. Nah, dari platform TIK yang saya sampaikan di depan tadi, yang banyak tadi, di sini dalam pembelajaran saya yang sudah saya laksanakan kemarin, saya menggunakan hanya 5 platform. Jadi hanya 5 TIK yang saya gunakan dalam satu pembelajaran. Platform yang pertama yaitu Canva. Canva saya gunakan untuk membuat desain visual yang menarik seperti poster, presentasi, dan media pembelajaran lain. Akan tetapi dalam pembelajaran kemarin, pembelajaran IPAS dengan materi tentang alam, saya menggunakan Canva sebagai media untuk membuat bahan ajar, materi, dan LKPD. Media Canva akan difungsikan guru atau siswa dalam menghasilkan konten visual yang kreatif untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Jadi kalau siswa ditampilkan dengan teks yang kurang menarik, itu juga akan membukanya itu juga akan malas, ya. Tetapi kalau ditampilkan dengan Canva seperti yang sudah saya buat ini, di sana ada desain-desain yang menarik. Bahkan siswa pun akan tertarik untuk membaca dan belajar melalui bahan ajar tersebut. Kemudian PowerPoint, ini sudah tidak asing bagi kita. PowerPoint digunakan untuk membuat presentasi, fungsinya untuk menyajikan materi pembelajaran secara visual dengan slide yang dapat diatur sesuai kebutuhan pembelajaran dan dapat digunakan untuk menampilkan teks, gambar, grafik, video, animasi yang membantu menjelaskan konsep pembelajaran. Jadi kelebihan dari PowerPoint itu dapat diakses tanpa jaringan internet, ya. Jadi kalau untuk jaga-jaga, karena di Jawa ini kan sering mati lampu, ya. Kalau mau mengajarkan siswa tiba-tiba mati lampu, wah pasti akan blank, ya. Bisa disiasati dengan menggunakan media PowerPoint ini. Kemudian yang ketiga, Quizzes. Quizzes adalah platform quiz interaktif yang digunakan untuk pembelajaran. Fungsinya adalah untuk membuat dan mengelola quiz yang menarik serta memberikan umpan balik langsung kepada siswa. Jadi di Quizzes itu sendiri sekarang juga sudah mengalami perkembangan. Jadi semenjak ada AI, di Quizzes itu juga tercantum di situ ada menu Quizzes AI, ya. Quizzes AI, coba saya tampilkan sebentar. Nah, di sini Bapak Ibu ada menu Quizzes AI. Nah, gunanya untuk apa? Quizzes AI ini gunanya untuk membuat soal dengan satu perintah saja. Contohnya di sini. Kita pilih jenisnya, pilihan ganda atau singkat. Misalkan kita mau membuat tentang materi tentang alam. Kemudian jumlah soalnya sudah tersedia, misalkan 5, 8, 10, kelasnya tinggal dipilih. Nah, kemudian klik lanjutkan. Nanti di sini kita disuruh memilih lagi topik yang sesuai, misalkan bentuk permukaan bumi, sumber daya alam, baru diklik hasilkan kuis. Kita tunggu sebentar.
nanti di situ akan muncul soal yang sudah terdapat jawabannya. Ini contohnya. Nah, sudah ada kunci jawabannya, sudah ada soalnya, kita hanya langsung membagikannya kepada siswa. Ini contohnya. Jadi betapa mudahnya jika kita memahami TIK pada zaman sekarang ini. Nah, kembali lagi ke sini. Yang keempat yang saya gunakan dalam Google pembelajaran yaitu Google Form. Google Form di sini digunakan untuk membuat kuis, jadi hampir sama dengan kuisis tadi ya. Untuk membuat kuis, ujian atau survei yang bisa menjadi alat evaluasi bagi siswa. Jadi gunanya sebagai asesmen kalau sekarang bahasanya. Guru dapat membuat soal dengan berbagai format seperti pilihan ganda, isian singkat atau esai, dan hasilnya dapat langsung secara lebih cepat. Dapat dilihat langsung itu maksudnya. Jadi ketika siswa itu mengerjakan, misalkan ada di ruangan itu, di ruang kelas ada 30 siswa. Ketika kita menggunakan Google Form untuk alat evaluasi, maka kita juga akan lebih cepat untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa kita dalam pembelajaran, karena hasilnya akan ditampilkan langsung setelah siswa selesai mengerjakan. Kemudian yang terakhir, platform yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu YouTube. Nah, ini pasti sudah familiar sekali ya, karena anak-anak kecil sekarang juga sudah familiar dengan YouTube. YouTube digunakan untuk menyediakan video edukasi ya. Perlu digarisbawahi kenapa saya mengambil YouTube, karena di sini yang saya gunakan untuk video edukasi yang menjelaskan konsep secara visual dan interaktif. Jadi di sana di YouTube itu sudah kita ketahui ya, kita dapat mencari sumber-sumber belajar seperti video pembelajaran, terus tutorial, misalkan mau buat kerajinan seperti yang ada di kelas ini, di YouTube itu juga sudah tersedia. Kemudian ingin ice breaking, ketika siswanya sudah terlihat bosan atau malas dalam pembelajaran, kita ajak ice breaking, kita bukakan YouTube. Nah, seperti itu fungsinya. Dan ini tadi fungsi fitur TIK. Tadi sudah saya sampaikan di depan, yaitu tentang untuk Canva sendiri. Canva digunakan sebagai pembuatan desain visual seperti poster, presentasi, dan bahan ajar. Kemudian PowerPoint tadi untuk membuat presentasi dengan mudah dan digunakan secara online. YouTube menyediakan video edukasi, kemudian kuisis, pengelola kuis yang menarik serta memberikan umpan balik langsung kepada siswa. Kemudian yang terakhir Google Form untuk membuat kuis atau evaluasi dengan berbagai jenis soal yang hasilnya dapat dilihat lebih cepat. Nah, ini contohnya pemanfaatan Canva sebagai bahan ajar. Dan kebetulan hari ini saya menyampaikan materi juga dengan menggunakan Canva. Jadi di Canva, kalau Bapak Ibu ingin menggunakannya, kita dapat menaruh linknya di sini. Jadi ketika kita klik gambarnya start ini contoh bahan ajar, kita nanti langsung menuju linknya yang sudah disematkan tadi. Di sini saya membuat bahan ajar menggunakan Canva yang isinya materi, ada juga yang bawahnya ini tentang LKPD. Nah, dengan membuat Canva di sini sudah tersedia. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan Canva sebagai bahan ajar, tinggal ketikkan bahan ajar misalkan kelas 3 atau kelas 5, tinggal enter, nanti sudah muncul template-nya.
Di sana juga sudah ada materi, tetapi belum spesifik ya. Jadi disesuaikan dengan materi pembelajaran yang ada di sekolah kita. Ini contoh template-nya. Nah, ini merupakan pemanfaatan YouTube sebagai sumber belajar atau ice breaking. Kalau digunakan sebagai sumber belajar, kita juga dapat menyematkannya. Kalau di Canva itu bisa disematkan link ya. Contohnya seperti ini disematkan, tetapi kalau di PowerPoint kita juga bisa menyematkan dan juga bisa mendownload video tersebut. Contohnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kita bahas hari ini. Nah, ini materi pembelajaran dataran rendah dan dataran tinggi yang saya ambil dari YouTube, kemudian siswanya memperhatikan isi dan memahami materi, kemudian siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran seperti diskusi ataupun mengerjakan evaluasi. Dan umumnya daerahnya landai dan berpasir. Tentu Bapak Ibu sudah familiar dengan penggunaan YouTube, maka ini saya tampilkan hanya sebentar. Nah, kemudian selain sumber belajar, YouTube juga bisa dimanfaatkan sebagai ice breaking. Nah, ice breakingnya apa di sini? Kita ice breaking sebentar, boleh ya? Nah, kita tampilkan. Sekarang Bapak Ibu dimohon berdiri dulu yuk. Ini nanti juga bisa digunakan di mata pelajaran PJOK, di TK juga bisa, SD pun juga bisa. Ice breakingnya kita hanya disuruh untuk menirukan gerakannya yang ada di sini. A random Sam from the CD Action Fun Dance by the Learning Station. Reach for the sky. Let's sing along to the silly, silly rhyme and song. Oh, rhyme and sing, oh, rhyme and sing, oh, rhyme and sing, oh, arms up high, reach for the sky. You want me to rhyme some faster? You got to go a little faster. Arms up high, reach for the sky. And you want to be a rap master? Got to go a little faster. Arms up high, reach for the sky. And mighty master, got to go a little faster. Arms up high, reach for the sky. And mighty master, got to go a little faster.
Baik, terima kasih. Tambah semangat apa tambah sumuk Bapak Ibu? Tambah sumuk. Oke. Nah, ini kuisis. Jadi nanti di dalam kuisis itu kita bisa menampilkan soal atau membuat soal. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan ingin membuat kuisis, di sini tinggal klik buat, kemudian kita pilih kuisnya. Nah, kemudian misalkan mau digunakan sebagai mengimpor gambar kerja yang sudah ada di Google atau Drive, atau dihasilkan dengan AI. Kalau AI tadi dengan kita hanya menuliskan atau mengetikkan satu perintah, kemudian bisa muncul soalnya. Ini kalau ingin membuat pertanyaan, di sini tinggal nanti Bapak Ibu mengisikan soal dan jawabannya. Nanti bisa dicoba setelah acara ini. Ya. Nah, untuk praktek penggunaannya, nah, kita langsung praktek saja ya Bapak Ibu. Nanti akan saya share link di grup Kombel kita, link soalnya sebentar.
Nah, sudah saya share Bapak Ibu kuisnya di linknya sudah saya share di grup Kompel kita yang Bu Guru TK juga sudah saya share linknya. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik linknya saja, terus masukkan kode yang ada di Jepang. Baru satu peserta yang masuk. Connect. Santo ke nanku tuh. Namanya diberi nama Bapak Ibu masing-masing. Jangan namanya temannya, apalagi nama suaminya. Nanti saya malah bingung. Orangnya di rumah, namanya di sini. Tulis namanya terus diklik mulai. Nah, ini sudah 5 peserta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seharusnya ada 8. Mbak Dian? Belum? Masuk. Masuk. Bagian guys. Kemudian sudah 9. Oh iya 9. Atas yang kemudian belum masuk. Namanya jenengan kalau di situ nggak muncul Pak Susilo, itu nama temannya. Kemudian sudah. Jadi di dalam pembelajaran setelah Bapak Ibu membuat kuis yang ada di kuisis nanti, kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama itu dengan kuis langsung seperti ini. Jadi kalau kuis langsung, anak-anak itu harus membawa HP. Kalau tidak HP, Chromebook atau laptop ya. Kalau menggunakan metode seperti ini. Nanti ada lagi metode yang menggunakan paper. Jadi nanti akan saya tampilkan bagaimana penggunaannya. Jadi kita coba dulu ya yang ini. Nanti saya mulai, silakan dikerjakan Bapak Ibu. Dan saya mulai. Backsound-nya di HP-nya masing-masing. Oh ya. Bisa. Nah. Dia itu langsung dipilih, kemudian langsung diklik atau disentuh jawabannya. Karena bisa Pilihan dengan bijak. Oh, pilihan.
madhep sing kanan. Oke. Betul ya toh jawab. Ibu Dewi sudah selesai. Bu Dewi sudah. Bisa nyata lah Mbak. Bisa toh? Bisa. Boleh dijawab Fred. Coba jawab kembali, jangan punya salah aja. Balik. Masalah setok kok. Balik ini nih Wingko. Oh ini lho. Wingko rabar terus ngono wae. Bentar sih, Rek, gak muncul. Oh, ada dua. Apa? Ulang jawab yang salah. Gak usah.
Ya, jadi sudah selesai semua ya. Nah, dari 8 peserta di sini nanti kalau di dalam pembelajaran, kalau dalam pembelajaran di kelas nanti, siswa pasti akan sangat antusias guys. Jadi, namaku yang paling tinggi, bawahnya ternyata namaku nomor 2, yang satunya misalkan Gara PKRI, ternyata nilainya juga bisa menyalip temannya. Nah, ini merupakan salah satu cara supaya minat belajar siswa di kelas itu juga meningkat. Jadi setelah siswa atau bapak ibu guru tadi sudah mengerjakan, kita juga bisa menampilkan peringkatnya. Nah, di sini peringkat 1 Bu Dewi, tepuk tangan buat Bu Dewi. Hadiahnya apa Bu nanti? Yang kedua Bu Yuni dan Bu Anal. Terima kasih. Nah, jadi itu kuisis yang menggunakan mode klasik ya. Jadi kuisis ini tadi namanya dengan menggunakan mode klasik, jadi kuis langsung. Jadi siswa itu harus membawa HP. Kemudian bagaimana kalau di lingkungan kita ini kan banyak siswa yang HP-nya itu dibawa oleh orang tua untuk bekerja, untuk pergi ke sawah atau kemana guys. Nah, itu bisa kita gunakan dengan menggunakan paper mode. Paper mode itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi di sini bentuknya hampir seperti barcode. Fungsinya di sini nanti siswa itu setelah menjawab, setelah membaca soal kemudian menjawab, di sini ada huruf A, B, C, D, E, F, A, B, C, D. Maaf, ada huruf A, B, C, D. Jadi nanti ketika menjawab, ketika pilihan jawabannya A, yang atas ini harus huruf A. Kalau misalkan jawabannya kok C, ini harus dibalik. Jadi jawab posisinya seperti ini. Kalau misalkan huruf D, ya dibalik. Nah, ini kuncinya huruf pilihan atau opsi jawabannya itu harus letaknya di atas. Kita coba ya Bapak Ibu. Nah, nanti supaya di kelas kita dapat mengimplementasikannya. Saya share lagi linknya. Kali ini soalnya tentang materi pembelajaran. Jadi kalau belum belajar nanti nyanyi, hukumannya nyanyi. Soalnya saya tampilkan di PowerPoint, di slide. Jadi nanti membaca soalnya di depan. Iya, yang membuat saya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membuat soal, kemudian di sini saya ulangi supaya jelas. Nah, ini misalkan soalnya Bapak Ibu, kemudian diklik mainkan, terus kuis langsung. Terus kita di sini diberi pilihan mana yang akan kita gunakan. Kalau kuisis yang menggunakan HP tadi namanya mode klasik. Kalau kita ingin menggunakan kertas, di sini modenya mode kertas. Kita pilih dulu, kemudian kita di sini membuat nama siswa, contohnya seperti ini. Kalau dilihat daftarnya, ini sudah saya buat. Jadi nama-nama siswanya, kalau di kelas ya bisa sesuai urut absen. P1 itu nomor absen 1, P2 nomor absen 2, dan seterusnya. Setelah dibuat, nanti bisa di-download. Nah,
di-download yang hasilnya seperti ini tadi. Kemudian setelah itu kita salin linknya. Oh, maaf, bukan salin, kita mulai. Nah, sebelum dimulai nanti Bapak Ibu bisa membagikan ini jawabannya sesuai dengan nama siswa. Kuncinya tidak boleh tertukar deh. Kalau tertukar nanti pasti jawabannya akan keliru antara satu dengan yang lainnya. Saya bagikan dulu. Iwang loro. Baik, sudah paham Bapak Ibu? Di situ sudah ada opsinya ya, kelihatan ya A, B, C, D-nya. Jadi kuncinya itu kalau pilihannya A, ya huruf A-nya harus letaknya di atas dan diangkat. Ya. Kemudian kalau di dalam kelas, setelah Bapak Ibu membagikan tadi, kemudian Bapak Ibu harus menginstal Quizizz-nya di HP. Setelah Quizizz-nya diinstal dan di HP pun akunnya harus sama dengan yang di laptop. Ya. Kalau sudah diinstal, kemudian di sini muncul mulai sekarang. Kita mulai. Nah, muncul soalnya, silakan Bapak Ibu jawab. Oke, kalau jawabannya sudah tahu, silakan diangkat. Nah, setelah siswa, kalau di kelas ya, kalau siswanya sudah mengangkat seperti ini, maka Bapak Ibu guru yang menjadi guru di kelas bisa menyekannya seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu, di slide PowerPoint juga akan muncul nama-nama yang sudah terscan atau terpindai di sini. Nah, di sini ada 7 ya. Ternyata di sini tampilnya disingkat Bu D, Bu M. Nah, itu Bu C, Bu M ternyata disingkat ya. Terus setelah siswa ini menjawab, kemudian di sini kita pencet jawab. Nanti akan muncul siapa yang benar, siapa yang salah. Tentunya yang benar mendapat poin, yang salah 0. Ya. Gak apa-apa, ini kan belajar ya. Kemudian bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya di HP. Nah, nih silakan dijawab Bapak Ibu. Ya. Yang namanya sudah muncul bisa diturunkan, tidak apa-apa. Sudah 7. Kita coba lihat jawabannya siapa yang betul. Oh, ternyata 6 orang betul dan 1 menjawab salah. Ya. Kemudian dilanjutkan soal berikutnya. Ini materi kelas 4. Jawabannya di sini dilihat, oh ternyata sudah betul semua ya. Kemudian selanjutnya, nih kita sambil belajar mengingat-ingat materi juga.
Sudah 7. Nah, sini Itu semua. ada yang menjawab 6 betul dan 1 salah. Wilayah daratan di dekat laut yang dimanfaatkan untuk pelabuhan. Ayo selanjutnya. Nanti sampai 10 soal jawaban. Nah ini yang sering piknik pasti bisa berolahraga negara bener banget. Pak Silo menjawab apa Pak Silo? Betul, Arum sudah. Ada 3 yang menjawab Dayung. Ya, nggak apa-apa. Terus selanjutnya masih ada 4 soal lagi. Ini Pak. Wes. Ya, jawabannya nyerap betul semua banget ini. Kemudian soal selanjutnya pembuatan rumah atau obat. Ya. Iya, betul semua. Terus nomor 8, berikut mata pencarian di daerah pantai. Ayo, kemudian belum. Kecuali peternak. Iya. Tadi Bu Mami salah tadi. Terus nomor 9. Sudah. Nah. Ya, 6 menjawab betul dan 1 salah. Terus yang terakhir ini Bapak Ibu. Udara relatif banget. Itu salah deh, tapi apa aku salah dengan ini ya? Oke, sudah. Ya, jawabannya betul semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nanti setelah siswa sudah selesai menyelesaikan ini juga akan tampil nilainya. Tapi kalau di sini nanti munculnya skornya, Bapak Ibu. Nah, ini skornya yang pertama Bu Yuni, Bu Dewi, Bu Nani, Bu Rita, ya, Bu Retno yang terakhir karena mungkin pikirannya di sana. Gak apa-apa ya. Ya ini cuma latihan ya. Nanti bisa diimplementasikan di dalam pembelajaran. Kemudian setelah puisis, selanjutnya yaitu Google Form Bapak Ibu. Jadi di Google Form ini yang terakhir ya. Sebentar saya buka linknya.
Nah, linknya bisa dilihat di grup Kombel kita Bapak Ibu yang terakhir itu. Seperti biasa, kalau Google Form Bapak Ibu sudah familiar, silahkan dijawab nama dan diisi nama dan jawabannya. Kemudian kalau sudah diklik kirim. Sik. Enggak. Kerjakan toh ya. Dikerjakan Bu Dewi. Ditulis, diketik dulu. Ini apa mas aku? Akunnya. Ada Bu. Aliran yang panjang mataan. Puluh dan besar. Ibu. Siapa bergula aku salah lorong. Berarti Iya. Nek belum pernah dia juga atau masuk email yang Pak Arai juga bener. Salah salah ngarai. Salah loro. Belum. Katanya di atas ini tuh. Iya. Cek namanya. Itu sungai. Aliran panjang kayak gitu. Ini gak ada yang ngerti.
Selantar ya. Mbak Ana, Ini coba ya. Iya. Bu Ana nggak bisa. Nggak bisa Pak. hah? Masukin Gitu. Iya. Gitu langsung di hapus. Oh, iya. Untuk berapa jadi Kayak sinyalnya we paling. rebutan nih Pak? Hmm. Mas, wes. Lewati. Iya toh Mbak. Berusaha memahami prestasi siswa, mengajak mereka. Nah, tetapkan rumah bareng. Kecuali lo, kecuali ayam, kecuali kok wilayah di Bogor ini yang jadinya pada jajan. Namanya tidak baik. Pak Susilo sudah. Ya. Kita pagi. 100 semua kok manfaat dari Saya yang manfaat dari kampus. antara nih panjang mengacu ada sama lihat rumah. Submit. Karena hilang. Mau lihat. Sudah semua ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dalam pembelajaran di kelas nanti setelah linknya Bapak Ibu share dan siswa sudah mengerjakan, kita buka Google Form atau jawaban yang terkirim di akun kita. Tentunya Bapak Ibu tidak boleh lupa akunnya, ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada nama dan skornya. Jadi kalau benar semua ini skornya 100. Bu Yuni mendapatkan 90, Bu Sri Sudarsi 80, Pak Susilo 90, Bu Retno 50. Ini disengaja Mas Didi. Terus Budian 100 dan yang terakhir Bu Mami 100. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi itu pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, Bapak Ibu. Nanti bisa dicoba atau diimplementasikan di kelas. Kalau yang saya tampilkan ini tadi kemungkinan bisa digunakan dari mulai TK kelas 1 sampai kelas 6, karena seperti kuisis. Kalau di TK bagaimana pelaksanaannya? Kemarin saya ketika diklat itu juga bingung. Ketika ada guru TK yang mengambil platform kuisis, saya juga berpikir penggunaannya bagaimana? Apakah siswa itu membawa HP? Bahkan siswa itu kalau diberi paper paper seperti itu juga pasti akan bingung. Seperti kita tadi, walik antara A harus jawab A, sedangkan B, jadinya salah. Tapi kalau di TK itu kan biasanya belajarnya masih berkelompok, Bu. Jadi misalkan di sini kita tampilkan berapa kali kita satu hari itu mandi, misalkan 2 hari sekali. Ibu gurunya atau bundanya yang ngeklik 2 kali, nah, ternyata betul. Kemudian pertanyaan lagi, jadi gurunya yang aktif ngeklik, ya, bukan siswanya yang menjawab di HP ataupun menggunakan paper seperti ini. Sebenarnya bisa kalau itu sudah terbiasa. Jadi mulai
Besok pagi atau setelah praktik baik ini nanti bisa dicoba di kelasnya masing-masing, ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada umpan balik atau yang ingin disampaikan kepada saya maupun rekan-rekan dari Bu Yuni. Kira-kira kalau di kelas 1 bagaimana pelaksanaannya Bu Yuni? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di kelas 1 mungkin pelaksanaannya juga hampir seperti TK yang sama yang disampaikan Pak Danang tadi. Mungkin gurunya yang aktif, siswanya mungkin akan menjawab seperti itu, kemudian gurunya yang aktif untuk mengeklik jawabannya seperti Pak Danang. Terima kasih. Terima kasih. Baik, memang kalau di kelas bawah, di kelas TK maupun kelas 1, 2, dan 3 itu kita masih harus mendampingi secara terus-menerus, ya. Jadi siswa kalau mau menggunakan kuisis ya seperti disampaikan Bu Yuni tadi, seperti di TK ya gurunya harus mengaktifkan tadi atau memberikan jawabannya. Gitu. Ada lagi mungkin dari Bu Tasir, monggo Bu Tasir. Terima kasih telah memberikan pada saya. Di sini saya hanya menanggapi apa yang disampaikan sama Pak Danang, ya, ilmu-ilmu yang didapat dari diklat kemarin sangat bermanfaat. Semoga membawa inspirasi bagi kita semua di dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Kalau ini mungkin benar-benar kita terapkan itu Pak, ya, akan antusiasnya siswa itu luar biasa, karena dia menerima hal-hal baru. Tahu sendiri kalau anak-anak menerima hal-hal yang baru itu penasaran, ingin ikut mencoba, apalagi Bapak Ibu guru membawa alat kira-kira yang anak-anak itu belum tahu, ya, belum tahu kan itu apa Pak Guru membawa apa. Penasarannya sangat tinggi, apalagi kalau kita sekali-kali mengajak anak itu membawa HP, ya, untuk dalam pembelajarannya mungkin akan lebih semangat lagi. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian umpan balik dari Bu Sri Sudarse selaku kepala sekolah. Memang benar Bapak Ibu, ketika kita itu mengajar dengan cara yang berbeda seperti yang disampaikan Bu Kepala tadi, Bu Kepala Sekolah, kita baru membawanya, mau masuk ke kelas saja siswa sudah bertanya, itu mau buat apa Pak? Mau buat apa Bu? Jadi rasa penasarannya ketika kita baru membawa saja sudah muncul. Bagaimana kalau itu diimplementasikan dalam pembelajaran? Betapa senangnya mereka. Dan biasanya kalau pembelajaran yang menyenangkan itu kan namanya berkesan, ya. Sesuatu yang berkesan itu akan pasti diingat lebih lama daripada hal-hal yang tidak berkesan. Contohnya kalau kita dulu waktu sekolah SD misalkan, pasti ada hal-hal yang berkesan di dalam pembelajaran, apakah itu yang menyenangkan atau menyedihkan. Nah, itu kita sebagai seorang guru diharapkan mengajak siswa itu melakukan pembelajaran yang berkesan, yang menyenangkan, supaya siswa-siswa kita itu menjadi siswa yang cerdas dan Bapak Ibu, dan kita dapat mewujudkan cita-cita pada kurikulum Merdeka ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini nanti Bapak Ibu dapat mengimplementasikannya di kelas masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan hadir dalam praktik baik saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.